Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Citra Marlina dari Prodi Manajemen Pendidikan 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai etika dan integritas. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yang artinya adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Ciri-ciri etika yang pertama, etika tetap berlaku walaupun tidak ada orang lain yang menyaksikannya. Yang kedua, etika sifatnya itu absolut atau mutlak. Yang ketiga, di dalam etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia itu. Yang keempat, etika sangat terkait dengan perbuatan serta perilaku pada manusia itu sendiri. Fungsi etika yang pertama, sebagai tempat untuk mendapatkan suatu orientasi kritis yang berhadapan di berbagai suatu moralitas yang membingungkan. Yang kedua, dapat menunjukkan keterampilan intelektual, yaitu suatu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional serta sangat kritis. Dan yang ketiga, untuk orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil suatu sikap yang wajar dalam suatu pluralisme. Selanjutnya ada manfaat etika. Yang pertama, dapat membantu pendirian kita dalam berbagai macam pandangan dan moral untuk menentukan keputusan. Yang kedua, dapat membedakan mana yang diperbolehkan dirubah dan mana yang tidak diperbolehkan untuk dirubah. Yang ketiga, dapat menyelesaikan banyak masalah moralitas ataupun suatu nilai sosial yang membingungkan suatu masyarakat dengan suatu pemikiran yang sistematis dan kritis. Yang keempat, dapat memakai nalar sebagai dasar acuan, bukan dengan menggunakan perasaan yang dapat bisa merugikan banyak orang, yaitu berpikir serta bekerja secara sistematis langkah demi langkah. Yang terakhir, mengetahui suatu masalah sampai dengan akar permasalahannya, tidak karena hanya sekedar ingin tahu, tanpa memedulikan permasalahan yang terjadi. Lalu selanjutnya ada pengertian integritas. Integritas adalah kata yang berasal dari bahasa Latin yaitu integer, yang artinya utuh dan lengkap. Dalam pengertian singkat, integritas artinya konsep konsistensi tindakan, nilai, metode, ukuran, prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang. Ciri-ciri integritas yang pertama, mempertanggungjawabkan aksi yang diperbuat, mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri, bertindak sesuai ucapan, konsisten antara prinsip hidup dan tindakan, jujur dan dapat dipercaya, menghormati orang lain, dan dapat dipercaya. Berikut beberapa manfaat integritas. Yang pertama, secara emosional dapat terlatih menjadi pribadi yang selalu termotivasi dan mudah untuk beradaptasi. Yang kedua, dengan integritas dapat mendapatkan kepercayaan diri dan memiliki pengaruh positif terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga, mampu membangun hubungan sosial yang baik. Selanjutnya ada cara menerapkan integritas perusahaan. Yang pertama, menghormati visi dan misi perusahaan. Yang kedua, bertanggung jawab atas kesalahan. Mengakui dan bertanggung jawab atas kesalahan dapat menunjukkan bahwa kita adalah orang yang jujur dan terbuka terhadap masukan-masukan yang membangun. Yang ketiga, siap bekerja. Banyak dari kita mengenal orang-orang yang bersedia untuk menjadi perwakilan dalam membantu orang lain, namun ragu-ragu dalam melakukannya. Sebaliknya, karyawan yang memiliki integritas adalah mereka yang mau mengatur waktu di luar pekerjaan mereka sendiri dan membantu orang lain juga situasi yang mendesak dan membutuhkan bantuan. Yang keempat, hormat dan ikuti kebijakan tempat kerja. Kebijakan di tempat kerja dibuat agar semua karyawan mengikuti kebijakan yang ada. Yang kelima, menjaga barang milik orang lain. Salah satu cara menunjukkan bentuk integritas ialah dengan menjaga barang milik orang lain. Menjaga barang milik orang lain dengan baik akan membawa kita pada keuntungan. Kita akan lebih dipercaya oleh orang tersebut. Contoh sikap integritas. Yang pertama, selalu datang tepat waktu. Sampaikan dengan jelas tentang komitmen apa yang tidak dapat kita lakukan. Yang ketiga, buat klarifikasi tentang semua tindakan atau catatan yang kita tulis di setiap akhir pertemuan. Selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Dan yang terakhir, jangan biarkan stres mengontrol integritas diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.